Bab 511. Token Tai. Senior, jangan impulsif. Harley Ye berkata dengan tergesa-gesa. Dia bisa melihat ekspresi tekad di mata Jalvin Zong. Sepertinya dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jalvin Zong tidak berbicara lagi. Harley Ye bisa merasakan energi Jalvin Zong terbakar dengan imbalan kecepatan yang lebih menakutkan. Dengan cara ini, keduanya keluar dari lorong ruang hampa satu demi satu dan melangkah ke formasi teleportasi satu demi satu. Lokasi Sekte Ren Huang tampaknya jauh dari Sekte Yan Huang, hampir 1 juta mil melintasi seluruh siling. Senior, apakah orang-orang dari Tian Huang, Di Huang dan Xuan Huang akan membantu? Harley Ye memandang Jalvin Zong ragu-ragu setelah berjalan ke formasi teleportasi. Sulit untuk dikatakan. Jalvin Zong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejak guru dan kakak seperguruan Rio Zong menghilang satu demi satu, semua kakak seperguruan bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun, mereka telah berubah dan kurang lebih mereka berhubungan dengan Istana Haus Darah. Kali ini Istana Haus Darah mengepung Sekte Ren Huang. Aku tidak berharap mereka membantu, aku hanya berharap mereka tetap bersikap netral. Jika ada beberapa kakak seperguruan yang mengepung Sekte Ren Huang, itu adalah hal yang paling sulit untuk aku terima. Urusan tergantung pada niat orang. Harley Ye merenung, kalau memang ada beberapa kakak seperguruan kakak lainnya, senior tidak perlu berbaik hati. Kasih sayang yang kamu pedulikan benar-benar terlalu murah untuk mereka. Aku mengerti tentang bahayanya. Jalvin Zong menghela nafas. Jadi, jika aku tidak kembali kali ini, Sekte Yan Huang akan kupercayakan kepada kamu. Setelah mengatakan itu, Jalvin Zong membawa Harley Ye keluar dari lorong ruang hampa. Pada suatu saat, keduanya sampai di sebuah kota kuno dengan formasi teleportasi. Namun, yang membuat wajah mereka sangat jelek adalah formasi teleportasi di kota kuno ini benar-benar hancur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya bergegas ke kota kuno berikutnya lagi. Namun, seperti kota kuno pertama, formasi teleportasi juga hancur. Dengan cara ini, keduanya terus terbang ke kota-kota kuno, tetapi formasi teleportasi telah dihancurkan. Sial, Jalvin Zong berkata dengan dingin. Istana Haus Darah apakah ingin menelan Sekte Ren Huang sekaligus? Wajah Harley Ye jelek dan menakutkan. Kota kuno teleportasi formasi dalam radius 100.000 mil dari Sekte Ren Huang telah dihancurkan. Sepertinya mereka sudah siap dan menebak kalau Sekte Ren Huang akan datang ke Sekte Yan Huang untuk meminta bantuan. Teleportasi formasi dihancurkan terlebih dahulu dan Sekte Ren Huang benar-benar terisolasi. Jaraknya 100.000 mil, bahkan jika kita sampai di sana, Sekte Ren Huang mungkin sudah dihancurkan. Tangan tua Jalvin Zong gemeretak dan mata tua keruh itu meledak untuk pertama kalinya dengan niat membunuh yang sangat ganas. Apa daya, ayo kita bertaruh. Harley Ye melambaikan tas penyimpanannya. Segera, cahaya ilahi terbang keluar dari tas penyimpanan dan melesat lurus ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah token dengan 4 karakter terukir di atasnya, Master Tai. Pak Tua Tai, aku harap token kamu akan bekerja sebaik yang kamu katakan. Harley Ye menuangkan energi yang mengepul ke dalam token. Weng, weng. Segera, token itu bersenandung dan bergetar, dengan cepat menjadi besar dan tidak berhenti sampai ukurannya lebih dari 10 kaki. Meledak dengan cahaya ilahi yang menakutkan, menerangi seluruh kota kuno. Sejak Master Tai memberikan token ini kepada Harley Ye, dia mengatakan bahwa tokennya mungkin tidak berfungsi dengan baik di tempat lain, tetapi masih sangat berguna di siling. Harley Ye, yang tidak berdaya, hanya memegangnya dan mencobanya. Dia berharap token Master Tai tidak seperti orangnya yang tidak dapat diandalkan.
Bagaimana kamu bisa memiliki token Tai? Jelvin Zong melirik token yang telah menjadi berukuran 10 kaki, kemudian menatap tubuh Harley Ye dengan ekspresi terkejut di mata tuannya. Dia memberikannya kepadaku, mengatakan bahwa token ini mungkin berguna di Siling. Tentu saja berhasil. Jelvin Zong menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit bersemangat. Pada puncaknya, dia bahkan melampauiku. Dia adalah penguasa kekuatan misterius di Siling, kedua setelah Master Suci mereka. Untuk kekuatan misterius dengan latar belakang yang sangat kuat itu, jika ada bantuannya, mungkin belum terlambat. Aku tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang begitu hebat. Setelah Jelvin Zong selesai berbicara, Harley Ye menghela nafas. Apa itu? Ketika keduanya berbicara, seluruh kota kuno pada dasarnya menatap kehampaan, melihat token besar 10 kaki. Pada saat ini, lebih akurat untuk mengatakan bahwa token itu adalah gerbang raksasa. Seperti token. Tapi bukankah token ini terlalu besar? Benar saja, diskusi itu selalu keras dan segera seorang pemuda bertopeng datang ke sisi mereka. Apakah itu token yang diaktifkan oleh kalian? Pemuda bertopeng itu melihat ke atas dan ke bawah Jelvin Zong dan Harley Ye. Teman seiman, kami benar-benar tidak berdaya, jadi terpaksa membuat langkah besar untuk menarik perhatian kalian. Harley Ye menangkupkan tangannya dan berkata, Senior Tai mengatakan bahwa dengan token ini, kami bisa mendapatkan bantuan. Cincin Suancang. Ketika Harley Ye berbicara, pemuda bertopeng itu menatap lurus ke arah cincin suancang di jari Harley Ye. Apakah kamu Master Yan Huang? Pemuda bertopeng itu memandang Harley Ye dengan penuh arti. Harley Ye mengangguk dan berkata, kami membutuhkan formasi teleportasi dan bantuan teman seiman, lebih cepat lebih baik. Dengan token dari ketua kami, aku tentu saja akan membantu kalian, ikuti aku. Pemuda bertopeng itu mengalihkan pandangannya dari Harley Ye, lalu berbalik dan berjalan pergi. Saat dia berbalik, dia tidak lupa melirik Jelvin Zong dengan agak ngeri. Sekte Ren Huang benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Jelvin Zong buru-buru mengikuti dan dia juga tidak lupa melirik Harley Ye di sampingnya dan bergumam, sepertinya anak muda ini ditakdirkan untuk menjadi bintang keberuntungan Sekte Yan Huangku. Tak lama kemudian, pemuda bertopeng itu membawa keduanya ke istana bawah tanah yang sangat besar di tengah kota. Memasuki pandangan mereka, Jelvin Zong dan Harley Ye melihat sebuah altar besar dan formasi teleportasi yang bercahaya di atas altar. Mau kemana? Pemuda bertopeng itu menanamkan unsur spiritualitas pada formasi teleportasi sambil memandang Harley Ye dan Jelvin Zong. Semakin dekat dengan Sekte Ren Huang semakin baik. Sekte Ren Huang. Mendengar dua kata ini, pemuda itu sedikit mengernyit. Kalian akan menyelamatkan Sekte Ren Huang, kan? Teman seiman tahu situasi Sekte Ren Huang saat ini. Harley Ye menatap pemuda bertopeng itu dengan heran. Pertempuran besar dari Istana Haus Darah adalah sulit bagi kami untuk tidak mengetahuinya. Kami tidak akan campur tangan dan kami tidak akan membantu kalian menyelamatkan orang. Pemuda bertopeng itu sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Harley Ye dan langsung memotong kata-kata Harley Ye, kalau bukan kalian memiliki token Tai, bahkan jika kamu Master Yan Huang, kami tidak akan meminjamkan formasi warisan kepada kalian. Setelah mengatakan itu, pemuda bertopeng itu membungkukkan tangannya. Ini adalah perintah dari atas, aku hanya bisa mengikuti perintah itu, mohon Master Yan Huang memaklumi. Dimengerti, sesuaikan koordinatnya. Harley Ye tersenyum kecil. Terima kasih atas pengertian kamu. Pemuda bertopeng tidak menunda dan menggunakan jejak kekuatan spiritual untuk terus-menerus menggambarkan koordinat di formasi teleportasi dan itu sangat akurat. Ketika koordinat disesuaikan,
Harley dan Jalvin Zong berjalan satu demi satu. Ketika keduanya akan diteleportasi, Harley masih menatap pemuda bertopeng itu dengan harapan, teman seiman, pasukan sekte Yan Huang aku mungkin juga segera datang untuk menggunakan formasi teleportasi. Mohon berikan kemudahan, aku tidak akan pernah melupakan budi ini. Aku akan mencoba yang terbaik. Pemuda bertopeng itu tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Saat Harley tersenyum, dia dan Jalvin Zong menghilang dari formasi teleportasi. Bersambung. Bab 512. Harley yang aneh. Keduanya muncul kembali dan langsung melarikan diri ke ruang hampa. Pemahaman yang sangat diam-diam, mereka berdua saling memandang. Ada awan dan kabut yang bergulir, aura pembunuh dan berbagai tembakan cahaya ilahi. Dari kejauhan, ada bayangan di seluruh langit dan gemuruh terus berlanjut. Sepintas, terlihat jelas bahwa pasukan Istana Haus Darah sedang membombardir formasi batasan wilayah gunung spiritual Sekte Ren Huang. Untungnya, tersusul, formasi batasan wilayah gunung spiritual belum putus. Melihat ini, Jalvin Zong menghela nafas lega. Senior, mari kita bicarakan rencananya. Harley mengalihkan pandangannya dari sana. Kamu punya ide, katakan saja. Istana Haus Darah sangat kuat, bahkan dengan kekuatanmu dan aku, kemungkinan kita akan menderita banyak korban. Harley menyentuh dagunya dan berkata perlahan, rencanaku adalah menunda waktu sampai pasukan Sekte Yan Huangku tiba, kita serang dari depan dan belakang. Pemikiranmu sama denganku. Jalvin Zong mengelus jenggotnya dan berkata dengan cemberut, tapi bagaimana kita bisa memasuki gunung spiritual Sekte Ren Huang? Kita harus tahu bahwa Sekte Ren Huang sudah terkepung dan jika kita ingin masuk, kita harus masuk buka formasi batasan wilayah di dalam. Serahkan ini padaku. Harley tersenyum, membuat segel dengan satu tangan dan gumpalan asap biru terbang keluar dari tubuh, berubah menjadi Harley yang lain. Teknik duplikasi. Melihat Harley berubah menjadi inkarnasi tubuh, mata Jalvin Zong sedikit menyipit dan dia menatap Harley dengan ekspresi yang dalam. Keraguan senior, ketika Sekte Ren Huang mengatasi krisis, junior secara alami akan menjawab untuk senior. Seolah mengetahui keraguan Jalvin Zong, Harley tersenyum kecil. Sekarang yang ingin aku katakan adalah bahwa tubuh inkarnasi aku akan mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian Istana Haus Darah. Maka senior, kamu harus menghubungi Sekte Ren Huang, biarkan mereka segera membuka formasi batasan wilayah dan biarkan kita masuk. Kalau senior dan senior Cintika Zong akan bekerja sama untuk memimpin pelindung formasi batasan wilayah, sepertinya Istana Haus Darah juga akan sulit membuka formasi batasan wilayah dalam waktu singkat. Ini akan memberi waktu pada pasukan Sekte Yan Huang. Ketika pasukan Sekte Yan Huang tiba, Istana Haus Darah pasti akan bisa dikalahkan. Bagus sekali, kamu harus bekerja keras dengan tubuh inkarnasi. Bukan masalah besar. Duar. Sementara keduanya berbicara, ada gemuruh yang menghancurkan bumi di kejauhan. Dilihat dari kejauhan, langit penuh dengan manusia dan tanah gelap, 9 formasi serangan besar, mekar dengan cahaya ilahi yang mempesona, membombardir formasi batasan wilayah perlindungan gunung spiritual. Selama 1/4 jam, formasi batasan wilayah akan dipatahkan. Di atas udara, ada 3 singgasana yang layak. Di setiap singgasana, ada orang yang duduk, orang tua berjubah darah, seorang pemuda aneh dan seorang wanita tua. Ketiganya, pemimpin yang dikirim Istana Haus Darah untuk menyerang Sekte Ren Huang kali ini, semuanya alam langit semu. Saat ini, mereka bertiga sedang mengamati dengan penuh minat tidak jauh dari sana,
formasi perlindungan gunung yang sudah sangat tipis selalu dalam bahaya untuk dihancurkan. Mari kita bicarakan dulu, simpan Cantika itu untukku. Pemuda yang mempesona itu sedang bersandar di singgasana, bermain dengan ular hijau kecil yang melingkari pergelangan tangannya dengan penuh minat, matanya penuh cahaya cabul dan jahat. Ratusan tahun telah berlalu dan kamu masih berperilaku seperti ini. Wanita tua reot itu melirik pemuda yang menyihir itu. Cantika terlihat seperti peri, sangat cantik di dunia. Jika dia mengerang di bawah selangkanganku sampai mati, perasaan itu pasti luar biasa. Wanita tua sepertimu tentu saja tidak akan mengerti. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi jangan terlalu mencolok. Orang tua berjubah darah itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, terima kasih tetua Sue. Saat ini, di istana bawah tanah di bawah gunung spiritual Sekte Renhuang, Cantika duduk di tanah, dikelilingi oleh 4 orang tua. Saat ini, Cantika sedang disalurkan kekuatan spiritualitas dalam aliran yang stabil, membantunya menekan serangan balik terhadap pil pengikis tulang dan pil spiritual. Kondisinya sangat buruk, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tubuhnya penuh dengan gejolak energi dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun alam langit semu, juga sulit untuk menolak dampak gabungan dari pil pengikis tulang dan pil spiritual. Pil pengikis tulang ditujukan untuk tubuh dan pil spiritual ditujukan untuk jiwa. Di samping, lebih dari selusin pria tua juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan jika dia untuk sementara dapat menekan serangan balik pil pengikis tulang dan pil spiritual di tubuhnya, Master Suci tidak akan dapat menggunakan kekuatan spiritual dalam waktu singkat. Seorang lelaki tua berbaju putih berkata dengan sungguh-sungguh. Formasi batasan wilayah paling lama bertahan hanya 1/4 jam. Kalau tidak ada bala bantuan, kemungkinan besar Sekte Renhuang akan musnah. Bagaimana Istana Haus Darah bisa memberi kita kesempatan untuk hidup setelah semua kerja keras ini? Pef. Di tengah diskusi, Cantika yang duduk bersila di tanah, menyemburkan seteguk darah lagi dan aura kekerasan langsung merosot ke ekstrim. Master Suci, sekelompok orang tua berkumpul. Master Suci, perintahkan, kami tidak takut mati. Orang-orang di aula semua memandang Cantika, tetapi sebelum mereka selesai berbicara, mereka diinterupsi oleh raungan di luar. Ada sekelompok idiot besar di sana, ada yang mampu bertarung tidak, datang untuk berduel. Suara teriakan yang keras itu menarik perhatian semua orang di istana bawah tanah. Semua orang mengangkat kepala satu demi satu, seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan di luar melalui istana bawah tanah. Itu adalah siluet orang-orang di langit, semua roh jahat dan tepat di luar siluet orang-orang di langit. Seorang pemuda bertopeng melolong seperti serigala, sedemikian rupa sehingga Master Istana Haus Darah yang sedang membombardir formasi batasan wilayah gunung spiritual Sekte Renhuang pun teralihkan perhatiannya. Siapa dia? Berani sekali. Di istana bawah tanah, terdengar banyak suara terkejut. Topeng hantu di wajahnya adalah senjata spiritual yang secara khusus dikultivasikan. Dinasti Dacu adalah satu-satunya. Jika aku tidak salah menebak, itu seharusnya Harry Qin, yang telah membuat banyak keributan hari ini. Harry Qin di daftar Feng Yun. Itu dia. Seseorang merenung, kemarin, dia adalah protagonis dalam pertempuran di dalam dan di luar Goa Dewa. Banyak murid daftar surgawi, tubuh sejati Taiyin dan tubuh Xuanling semuanya dikalahkan olehnya tanpa bisa menghentikannya. Lalu apa yang dia lakukan di sini? Seseorang mengatakan keraguan di hati mereka dan benar-benar bingung. Dia dengan begitu terang-terangan memprovokasi Master Istana Haus Darah. Selama diskusi, Cantika juga menatap kehampaan dan matanya akhirnya tertuju pada tubuh inkarnasi Harley Ye. Hari-hari ini,
Sekte Ren Huang, ada terlalu banyak informasi tentang Harry Qin. Harley tidak terpikirkan bahwa Harry Qin akan muncul di sini ketika Sekte Ren Huang dalam bahaya. Cantika tidak bisa menebaknya, tetapi betapa pintarnya dia secara alami menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Penampilan Harry Qin begitu mencolok dan provokatif dan pasti ada misteri dalam prosesnya. Adik seperguruan, tiba-tiba terdengar suara tua dari telinga Cantika, lebih tepatnya suara Jelvin Zong. Entah kenapa, saat Cantika mendengar suara Jelvin Zong, Cantika merasakan aliran hangat di tubuhnya. Dia merasa seperti berada di keluarga yang sama dan seseorang bersedia datang membantu. Suara Jelvin Zong membuat hampir menangis. Dengarkan aku. Jelvin Zong mentransmisikan suaranya lagi. Harry Qin di luar adalah penolongku untuk menyelamatkan Sekte Ren Huang dan dia akan menarik perhatian Istana Haus Darah. Adik seperguruan, ambil kesempatan untuk buka celah formasi batasan wilayah. Aku akan menyelinap masuk dan aku akan memimpin perlindungan formasi batasan wilayah gunung bersama-sama dengan kamu, untuk mengulur waktu untuk kedatangan pasukan Sekte Yan Huang aku. Kakak seperguruan kamu di mana? Mengetahui situasinya mendesak, Cantika tidak terlalu banyak bertanya tentang Harry Qin. Tenggara, 30 kaki. Dimengerti. Cantika mengingat diam-diam dan melihat keluar lagi, terlihat sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harry Qin, yang telah membuat banyak keributan akhir-akhir ini, akan benar-benar menjadi penolong yang datang untuk menyelamatkan Sekte Ren Huang. Bersambung.